Gelombang laut. Gelombang laut merupakan perpindahan energi yang ditandai dengan adanya fenomena naik turunnya air laut dengan panjang dan periode tertentu. Gelombang laut secara sederhana digambarkan seperti grafik sinusoidal yang memiliki puncak dan juga memiliki lembah untuk mempermudah perhitungan tinggi gelombang, panjang gelombang, periode gelombang, dan kecepatan gelombang. Penyebab terjadinya gelombang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti angin, gempa bumi, pasang surut air laut, dan pergerakan kapal. Penyebab dan proses terjadinya gelombang laut. Angin merupakan suatu aliran udara yang disebabkan oleh adanya perbedaan tekanan udara. Angin bergerak dari tempat yang memiliki tekanan udara lebih tinggi ke tempat yang memiliki tekanan udara yang lebih rendah. Pergerakan angin tersebut akan menyebabkan proses terjadinya pergerakan pada air laut. Energi dari tiupan angin dipindahkan ke permukaan air laut sehingga membentuk suatu gelombang. Tinggi rendahnya gelombang yang diakibatkan oleh angin tergantung pada kecepatan serta kekuatan angin yang mengenai permukaan air laut tersebut. Gempa bumi. Gempa bumi merupakan sebuah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat dari pelepasan energi dari dalam bumi dengan secara tiba-tiba. Biasanya gempa bumi tersebut disebabkan oleh pergerakan kerak bumi seperti yang pernah dijelaskan di video sebelumnya, atau akibat aktivitas erupsi gunung bawah laut. Energi yang ditimbulkan dari gempa bumi akan dipindahkan ke air laut dan menyebabkan terbentuknya gelombang laut. Bahkan dapat menyebabkan gelombang yang sangat tinggi seperti tsunami. Tinggi rendahnya gelombang laut ini tergantung dari energi yang ditimbulkan oleh gempa bumi tersebut. Pasang surut air laut. Pasang surut merupakan fenomena naik turunnya air laut secara periodik akibat gaya gravitasi benda-benda langit, terutama interaksi antara bumi, bulan, dan matahari. Pasang surut akan membentuk sebuah kurva sinusoidal yang memiliki jumlah puncak dan lembah, sehingga pasang surut ini akan menyebabkan pembentukan gelombang yang dinamakan gelombang pasang surut. Tinggi dan periode gelombang tersebut tergantung pada tipe pasang surutnya. Gelombang yang disebabkan oleh gerakan kapal. Gerakan kapal dapat memicu terjadinya gelombang yang diakibatkan oleh perpindahan energi dari pergerakan kapal tersebut sehingga terbentuk suatu gelombang. Sama seperti gelombang akibat gempa bumi, gelombang ini juga panjang dan periodenya tergantung pada energi yang dilepaskan oleh pergerakan kapal. Klasifikasi gelombang laut. Berdasarkan sifatnya, terdapat dua macam gelombang laut, diantaranya sebagai berikut. Gelombang laut pembangun atau pembentuk pantai merupakan suatu gelombang yang ketinggiannya itu kecil dan kecepatannya juga rendah. Dan pada saat gelombang tersebut pecah di pantai, akan mengangkut sedimen atau material pantai, sehingga akan membentuk pantai. Gelombang laut perusak pantai merupakan gelombang laut dengan ketinggian serta juga kecepatan rambat yang besar. Dan pada saat gelombang ini menghantam pantai, akan terdapat banyak volume air yang terkumpul, serta juga mengangkut material pantai ke tengah laut, sehingga gelombang ini akan mengikis pantai dan menyebabkan abrasi pantai. Pemanfaatan gelombang laut. Seperti yang kita ketahui, air laut merupakan energi alternatif yang dapat digunakan untuk kelangsungan hidup manusia, salah satunya sebagai sumber tenaga untuk membangkitkan listrik. Karena air laut sangat melimpah dan air bersifat tidak akan habis, hal ini menyebabkan air laut dapat dijadikan sebagai sumber tenaga untuk jangka waktu yang lama. Energi gelombang laut dapat digunakan untuk menggerakkan turbin sebagai tenaga pembangkit listrik. Kalian mungkin pernah memperhatikan air di pantai. Kadang-kadang menjadi tinggi atau rendah seiring berjalannya waktu. Hal ini dinamakan fenomena pasang surut.
Faktor utama penyebabnya adalah bulan, satelit alami bumi, dan matahari sebagai bintang di tata surya kita. Sebelum kita melanjutkannya, apakah kalian masih ingat dengan sosok ini? Beliau adalah Sir Isaac Newton, seorang penemu teori gravitasi yang merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pasang surut. Kemudian ada Pierre Simon de Laplace sebagai penemu teori dinamika pasang surut. Di video ini kita akan membahas tentang dua teori tersebut dan menjelaskan bagaimana pasang surut terjadi. Yang pertama adalah teori gravitasi Newton, yaitu tentang attractive force atau gaya pembangkit pasang surut. Bumi dianggap sebagai sebuah bola sempurna yang diselubungi oleh air. Gravitasi bulan menarik air di bumi ke arahnya. Sedangkan ada gaya sentrifugal akibat rotasi bumi pada arah yang berlawanan. Air di bumi seolah-olah seperti ditekan dan ditarik pada kedua sisinya. Kalau tadi tentang gravitasi bulan, lalu bagaimana dengan gravitasi matahari? Mungkin kalian penasaran karena gravitasi matahari pasti jauh lebih kuat daripada bulan. Namun, pada kenyataannya, jarak matahari terhadap bumi lebih jauh dibanding jarak bulan terhadap bumi itu sendiri. Jadi, attractive force gravitasi bulan terhadap pasang surut jadi lebih kuat. Tetapi seperti yang kita ketahui, bentuk permukaan bumi tidaklah bulat sempurna. Ada banyak variasi topografi bumi dan bentukan basin atau cekungan di laut. Oleh karena itu, teori Newton disempurnakan oleh Laplace melalui teori dinamika pasang surut, yaitu melengkapi teori Newton dengan menambahkan masalah gerakan fluida. Ada dua fase pasang surut yang terjadi. Yang pertama adalah pasang purnama atau springtide. Terjadi saat matahari, bumi, dan bulan berada dalam garis lurus atau sejajar. Pada fase ini, gelombang pasang sangat tinggi dan gelombang surut sangatlah rendah. Kemudian ada pasang perbani atau nip tide. Terjadi saat matahari, bumi, dan bulan membentuk sudut siku-siku. Pada fase ini terjadi pasang yang rendah dan surut yang tinggi. Jadi seperti itulah bagaimana pasang surut air laut terjadi.